Halo Mang Hafi, Marvio balik lagi. Kali ini saya mau berbagi terkait kondisi pertanian di daerah kita yang berdampak pada kebutuhan pangan di Kepulauan Sangihe. Sampai hari ini kebergantungan kita pada produk pangan dari luar daerah masih sangat tinggi. Nah, kapal itu setiap hari bolak-balik Manado dan di saat yang sama juga ketika kita naik kapal, kita pasti akan selalu melihat banyak sayuran, rempah yang masuk dari Manado menuju ke Sangihe. Ini menunjukkan bahwa memang kita masih sangat tergantung dan kebutuhan pasokan pangan kita di sini juga masih cukup didominasi oleh luar daerah. Nah, maka dari itu ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan bersama. Saya sering mendengar bahwa katanya orang Sangnya itu malas menanam dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan soal malas dengan tidaknya. Saya lebih melihat kita itu butuh didampingi saja sebenarnya. Karena banyak juga orang-orang di desa itu tidak begitu paham memulai dari mana. Maka dari itu untuk memulai proyek terkait pendampingan di bidang pertanian itu butuh ada yang benar-benar serius mendampingi. Tidak hanya sekedar datang, ambil foto, ambil gambar dan pulang, tapi menemani proses itu sendiri di tahapan akar rumput bersama dengan masyarakat. Nah, saya misalnya mulai dengan salah satu pendekatan dalam zona permakultur, khusus di sub pertanian. Kita bisa mulai pendekatan dari yang pertama, saya dan rumah atau saya dan keluarga. Di mana setiap keluarga memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Misalnya ketika pekarangan rumahnya cukup luas, baik di belakang maupun di depan, kita bisa mulai pendekatan dengan menanam polikultur, di mana tanaman yang ditanam berbagai macam varian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah itu sendiri. Jikapun lahan terbatas, ada beberapa opsi yang bisa digunakan. Nanam lewat polybag atau menggunakan hortikultur, dan bagi yang punya budget lebih bisa melakukan pendekatan dalam hidroponik. Nah, kemudian ketika kebutuhan di rumah sudah tercukupi, baru kita akan berbicara akan kebutuhan desa dan komunitas. Nah, setelah desa dan komunitas ini selesai didampingi dan bisa menghasilkan, kita sudah bisa memenuhi kebutuhan satu desa. Kemudian berbicara zona ketiga, yaitu kawasan produksi, di mana ada target produksi, ada wilayah yang khusus kita tanam untuk dipasarkan dalam rangka pemenuhan pasar di tingkat kabupaten di Kepulauan Sangihe. Kemudian setelah ini selesai, kita akan masuk ke tahapan keempat, yaitu hutan masyarakat. Nah, di sini lebih cocok ditanam tanaman tahunan seperti pala, cengkeh, kemudian kelapa. Nah, sehingga proses panennya ini juga bisa mendorong tingkat pertumbuhan perekonomian di tengah masyarakat. Dan zona yang terakhir yaitu konservasi, di mana suatu daerah, suatu wilayah wajib menyisikan 30% dari total luasan lahannya di suatu daerah untuk daerah konservasi. Tujuannya apa? Yaitu untuk diri kita sendiri, di mana kita bisa menjaga ekosistem dan kelestarian hutan, sehingga keanekaragaman hayati itu terjaga, terlebih juga bisa menolong kita dalam pemenuhan kebutuhan seperti air karena tersedianya banyak pohon, kemudian banyak burung-burung juga yang membantu proses penanaman, tapi juga pembasmian atau pengendalian hama, serta berbagai makhluk hidup lain yang berperan di dalamnya yang tidak bisa kita selami manfaatnya. Nah, maka dari itu, ketika gerakan ini bisa diterapkan di daerah kita dan tentunya perlu didampingi, saya percaya 5 tahun target Presiden kita Prabowo Subianto untuk swasembada pangan itu tidak akan sekedar menjadi suatu bualan belaka, namun bisa menjadi kenyataan dan bisa dirasakan dampak dan manfaatnya bagi masyarakat. Dengan catatan didampingi dimulai dengan desa pilot project, kemudian bertahap menular ke semua 15 kecamatan yang ada di Kepulauan Sangihe. Nah, maka dari itu dalam hal ini setiap segmen perlu terlibat, setiap pihak perlu ada di dalamnya, mulai dari pihak pemerintah, akademisinya, swastanya, bahkan masyarakat yang turun aktif membantu memenuhi kebutuhan pangan kita. Nah, ketika ini tercukupi, baru kita akan mandiri secara pangan. Nah, kemudian kebergantungan kita akan produk dari luar juga akan menurun di saat yang sama.
Oke, kira-kira ini yang bisa saya bagikan. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton. See you guys around.